Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Latifah Munawaroh dengan NIM 24375035, Prodi Pendidikan Vokasional Desain Fashion. Mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan akan mempresentasikan ujian tengah semester saya. Dan di sini saya sebagai narasumber sendiri. Sebelah saya ada perkenalkan, nama saya Utanitia dengan NIM 24375029 sebagai penanya. Baik, di sini akan memulai sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana pemahaman mengenai hakikat manusia dapat mempengaruhi pendekatan dan metode pendidikan dalam upaya mengembangkan potensi individu secara menyeluruh. Nah, pemahaman mengenai hakikat manusia berpengaruh signifikan terhadap pendekatan dan metode pendidikan. Menurut berbagai pandangan, manusia adalah subjek dan objek pendidikan yang memiliki potensi fisik, psikis, dan rohani yang perlu dikembangkan secara menyeluruh. Nah, pendidikan harus berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika, serta membantu individu memahami diri sebagai makhluk sosial dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya fokus terhadap aspek akademik, namun juga pada pengembangan karakter dan tanggung jawab sebagai khalifah hidup. Berarti tidak secara akademis saja, kan? Ya, benar. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi, bagaimana nih prinsip-prinsip pendidikan seperti tuturi handayani dan kemandirian dalam belajar diterapkan dalam praktik pendidikan? Nah, prinsip tuturi handayani dan kemandirian dalam belajar diterapkan dalam praktik pendidikan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada fasilitasi oleh guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan dorongan dan sumber belajar, membiarkan siswa mengeksplorasi dan belajar secara mandiri. Yang kedua ada pengembangan kemandirian. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, siswa didorong untuk mengambil inisiatif dalam proses belajar mereka. Dia bebas mau ikut ekstrakurikuler apa yang diminatinya. Yang ketiga ada aktivitas mandiri. Siswa dilatih untuk mengakses dan memilih, mengevaluasikan informasi, serta menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Implementasi ini bertujuan untuk mencetak generasi yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana implementasi masing-masing pilar pendidikan seperti learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, dan learning to believe in good dapat diterapkan dalam sistem untuk mengembangkan peserta didik yang berkarakter. Nah, implementasi masing-masing pilar pendidikan menurut UNESCO dalam sistem pendidikan untuk mengembangkan peserta didik yang berkarakter dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama kan tadi ada learning to know. Learning to know ini pengajaran berbasis pengetahuan, yaitu untuk mendorong siswa dalam memahami konsep secara mendalam, bukan sekedar menghafal, namun juga melibatkan pembelajaran aktif dan kritis serta pemecahan masalah seperti berdiskusi dan lain-lain. Yang kedua ada learning to do. Learning to do yaitu praktik keterampilan. Siswa diajarkan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata melalui proyek dan kegiatan praktis.
dan dapat mencakup penggunaan teknologi dan inovasi memecahkan masalah sehari-hari. Itu kayak praktikum contohnya dan lain-lain. Yang ketiga ada learning to live together, yaitu pendidikan multikultural, mengajarkan siswa untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam masyarakat yang beragam. Kegiatan ekstrakurikuler dan proyek komunitas dalam memperkuat nilai-nilai kerjasama dan toleransi. Yang keempat ada learning to be. Learning to be itu pengembangan diri, memfasilitasi siswa untuk mengenali potensi diri baik intelektual maupun emosional melalui refleksi dan kegiatan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Dapat dilakukan dengan kegiatan spiritual dan pengolahan emosi. Dengan menginterpretasikan keempat pilar tersebut, pendidikan dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas dalam akademis, namun juga memiliki karakter yang kuat dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Pertanyaannya lagi yaitu bagaimana nih fungsi dan tujuan dasar sistem pendidikan nasional diterapkan dalam jalur dan jenjang pendidikan? Baik, fungsi dan tujuan dasar sistem pendidikan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diterapkan dalam jalur dan jenjang pendidikan melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini dibagi menjadi tiga jalur pendidikan. Ada formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi. Yang pertama itu pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu mencakup jenjang dari PAUD hingga ke perguruan tinggi. Sedangkan non-formal dan informal yaitu pendidikan yang memberikan dukungan tambahan dalam pembelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Yang ketiga ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas serta memfasilitasi pengembangan potensi individu secara utuh. Implementasi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkarakter dan beradab. Baik, saya ingin bertanya lagi. Nah, nomor 5 itu bagaimana setiap komponen dalam sistem pendidikan seperti tujuan, pendidik, peserta didik, dan metode saling mendukung untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas. Nah, setiap komponen dalam sistem pendidikan ada sistem pendidikan, tujuan, pendidik, peserta didik, dan metode saling mendukung untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas dengan cara yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu menetapkan arah dan sasaran yang jelas serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi individu. Yang kedua ada pendidik. Pendidik berperan sebagai fasilitator dan motivator. Pendidik yang berkualitas mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inspiratif sehingga peserta didik dapat mengembangkan secara optimal.
Yang ketiga ada peserta didik. Peserta didik itu aktif dan berpartisipasi dalam proses belajar. Kemandirian dan motivasi dari peserta didik sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mereka harus dilibatkan dalam pengembalian keputusan terkait pembelajaran mereka. Metode pembelajaran, metode yang bervariasi dan sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penggunaan pendekatan inovatif dan interaktif membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Dengan integrasi yang harmonis antara komponen-komponen tersebut akan terciptanya sistem pendidikan yang menghasilkan individu yang tidak hanya terampil namun juga berkarakter. Nah, yang berikutnya ada pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling mendukung tujuan pendidikan nasional di Indonesia dengan cara yang terintegrasi. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal pendidikan formal menyediakan struktur dan kurikulum yang jelas, bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan. Pendidikan formal itu mencakup seperti dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal berfungsi sebagai pelengkap dan pengganti bagi pendidikan formal, seperti menawarkan program yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan belajar individu, seperti kayak kursus, pelatihan, bimbel, dan pemelatihan keterampilan. Yang ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan informal terjadi dalam keluarga dan lingkungan sosial, berperan penting dalam pembentukan karakter dan sikap peserta didik. Namun juga mendukung pendidikan formal dengan menjalankan nilai-nilai dasar dan motivasi belajar. Ketiga jalur tersebut dapat bekerja sama untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, menciptakan individu yang siap menghadapi tantangan di masyarakatnya nanti. Berarti pendidikan informal itu ya berasal dari keluarga ya, seperti dari orang tua. Ya, dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sosial di masyarakat. Baik, apakah Pia sudah paham? Paham. Baik, sekian dari presentasi ujian tengah semester saya. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan bacaan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.